kematian pian ngeringan kabeh. Mun tentang fadilah salat jamaah pian pun sekut mer ngaji dari jebuna para ulama, para kiai. Semakin bula menyampaikan bab orang sing ngremehake salat berjamaah. Saya baca kitab dalam kitab Duratun Nasihin. Nabi menyampaikan begini. Man tahawana bisolati ma'al jama'ati bisnai asrota baliyatan. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, maka qabahullahu ta'ala bisnai asrota baliyatan, maka Allah akan berikan mereka musibah 12 musibah. Salasun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamah. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, ada masjid adzan Allahu akbar Allahu akbar sampai pakun alako tidak menghiraukan dengaran adzan, tak datang ke masjid. Yang kerja tetap kerja, sampai tidak menghiraukan, meremehkan sholat jamaah, maka Allah akan berikan 12 musibah. Yang 3 akan dikasihkan di dunia. Apa yang pertama? Fal'ula yarfa'ullahul barakata minkas bihi wa rizkihi. Yang pertama, Allah akan cabut barokah usaha sampean dan barokah rezeki sampean. Hati-hati ya. Mas-mas yang muda-muda itu damanya. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, mantahawana bisolati ma'al jamaah, qabahullahu ta'ala bisnai asrota baliyatan. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, dengar adzan dia tidak datang ke masjid, dengar adzan mereka tidak datang ke musola, tidak sholat berjamaah, lebih milih sholat sendirian karena berat ke hartanya, berat ke pekerjaannya, Allah akan berikan 12 musibah. Yang ketiga dikasihkan di dunia. Yang pertama, fal'ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah akan hilangkan barokah usahanya dan barokah rezekinya. Ibu-ibu, walaupun kita kerja buntang-banting sudah, kita seharian tidak pernah henti kerja, kemudian kita dapatkan uang, tapi kalau Allah cabut barokahnya, tidak akan bisa meseneng ke sampean, tak bisa meseneng ke anak foto sampean. Justru anak sampean tidak akan jadi anak yang soleh. Paham Bu? Jadi satu-satunya yang ingin kita jadikan barokah, maka kita sholat berjamaah. Bagaimana Pak Ustadz kalau untuk wanita? Nah ini Bu, dulu Kanjeng Nabi ini pernah melarang putri beliau Siti Fatimah untuk sholat berjamaah. Awalnya enggak, Siti Fatimah ini sholat berjamaah. Kenapa? Sebab begini, Siti Fatimah ini beneratin Bu, tapi kan ratin biasa kenek ya nih. Siti Fatimah ini karena beliau putri Nabi, benekur ratin ruwat. Ratinnya luar biasa. Siapapun yang memandang Siti Fatimah pasti tergiur. Sehingga ketika Siti Fatimah keluar, semua orang melihatnya. Sehingga oleh Nabi dilarang, laping cek sholat ke masjid, parto ngabisin been, parman, mau ngelerek tak sampai ke juduk-juduk ya teka, lah cek sholat. Tapi bagaimana kalau sampean Bu, sampean congok ini, kacaan dulu, kok ratin apa enggak ya? Mohon sampean ratin, bekratin, sampean tahu sampai jam, caranya ngani, pengen keluar ke masjid. Mak parman tak patah ngabes, parto tak ngabes, berarti kok biasa. Tak aman apa sholat jamaah? Mohon pian sholat jamaah, pas parto ngabes, parmin ngabes, Abdullah ngabes, mendingan sampai sholat di rumah dengan suami. Paham Bu? Kasih apa umpama biar kita ini tidak dipandang orang laki-laki biasa Bu, pian benteng Bu, bareng mari wudu ki bedoon,
punya azero om, kepi orang tertarik. Coba biasa, mari wudu, jalan insya Allah acara nunduk. Insya Allah tayab bos. Jadi barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah kata Nabi, 3 yang dikasihkan di dunia. Yang pertama, falula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Maka Allah cabut barokah usahanya dan barokah rezekinya. Naudzubillah min. Wasaniyatu, yang kedua kata Nabi, yunsahu anhu ruhu, yunsahu nuru solihina, akan dicabut cahaya kesolehannya. Sampai tidak nampak lagi orang-orang soleh, sampai tidak nampak lagi orang-orang yang dekat kepada Allah, sampai tidak lagi nampak sebagai orang-orang yang cintai Nabi, ya, karena dicabut cahayanya. Sampai tak patah ganteng, sampai tak patah rekin, baik di hadapan Allah maupun di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasaliyasatu yakunu bagudon fi qulubil mu'minin, sampean tidak akan disenangi oleh orang-orang mukmin. Ini 3 musibah yang dikasihkan di dunia. Kemudian 3 musibah indal maut, ketika kita mati. Yang pertama, yubbadu ruhuhu, kita akan disulitkan ketika dicabut roh kita. Bu, kadang-kadang orang mati ini ada yang matinya tersenyum, mampian ngabasi tetangke, dia pakai kempanga, mati mak senyum, berarti matinya bagus. Bodoh orang si mati itu, ini kan, berarti itu menunjukkan mungkin tak pernah ngelakonin sholat berjamaah. Ketika nyabut mereka sulit. Ketika mau mati sulit. Ini apa sebabnya? Meremehkan sholat berjamaah. Bener tak sholat ya, bener tak bajang, pian bajang, benar 5 batu bajang, tapi meremehkan sholat berjamaah. Untuk itu ibu-ibu, agar roh kita ketika kita dicabut, sebagaimana malaikat Isra ini mencabut rohnya para anbiya wal mursalin, maka kita giatlah untuk melakukan sholat berjamaah, terutama di masjid. Bu, saya semak ke masjid, datang ke masjid, karena masjid ini adalah Baitullah, curahan rahmatnya Allah. Barang siapa yang dekat ke masjid, maka akan dekat kepada Allah, akan dekat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam, di sana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kenapa Allah sebutkan masjid? Karena masjid inilah sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dekat ke masjid, berarti dekat kepada Nabi, berarti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang jauh dengan masjid, berarti akan jauh ke Allah, akan jauh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyampaikan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashadu lahu bil iman. Barang siapa yang nyaksikan orang cakang ke masjid, patang ke masjid, berarti saksikan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Mi'raj itu, Nabi ini melihat beda setengah orang yang diselimuti dengan cahaya arasnya Allah Ta'ala, dan tempat itu tidak pernah ditempati oleh para malaikat. Bahkan tempat itu adalah tempat yang tinggi, yang mulia, di atasnya malaikat. Siapa orang itu? Yang pertama kata Nabi, kalau kita ingin menempati tempat itu, yang pertama rajulun walisanuhu ratbun an dzikrillah, yakni orang yang lisannya basah dengan menyebut-nyebut nama Allah dan basah menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, rajulun wa qalbuhu mu'allakun fil masajid, yakni orang-orang yang mereka hatinya selalu bersambung ke masjid. Mereka kalau tidak datang ke masjid, mereka merasa kehilangan, seolah-olah tiap hari ke masjid, itikaf ke masjid, tahajud ke masjid, baca Quran ke masjid, sedekah ke masjid, semuanya mu'allakun fil masajid, hatinya selalu rindu kepada masjid. Ini
akan mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Mereka akan diselimuti cahaya arasnya Allah Ta'ala, dan tempat itu adalah tidak pernah ditempati oleh malaikat siapapun kecuali orang-orang yang mempunyai amalan 3. Yang pertama, lesannya basah dengan menyebut-nyebut nama Allah, lesannya basah dengan menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, hatinya selalu rindu kepada masjid. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang basah bibirnya menyebut nama Allah, yang basah bibirnya menyebut nama Nabi Muhammad, yang hati kita selalu bersambung ke masjid, rindu ke masjid, sayang ke masjid. Tiada hari kecuali kita datang ke masjid. Bu, ini pernah suatu datang kepada Nabi orang yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasul, singkat saja karena waktunya sudah malam. Ya Rasul, kami ini buta ya Rasul, dan kami tidak ada yang nuntun ke masjid ya Rasul. Bagaimana kata Nabi? Farhosolahu. Nabi pertama menyampaikan, ya tidak apa-apa. Setelah mereka pulang, Nabi manggil, sini. Saya mau tanya ke antum. Ya Rasul, gimana? Kamu ketika masjid itu adzan, kamu dengar enggak? Dengar ya Rasul. Adzan dengar? Iya. Kalau kamu dengar, datang ke masjid walaupun tidak ada yang nuntun. Ini pentingnya kita untuk sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang melek-melek itu, ibu-ibu buta enggak? Makanya kalau kita yang melek-melek ini, yang matanya melihat ini, pas alasan enggak ke masjid, berarti kita tidak mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Abdullah bin Ummi Maktum, mereka orang yang buta, tidak ada yang nuntun, dia dengar adzan oleh Nabi disuruh berjamaah. Apalagi kita yang tidak buta, kita bisa melihat. Maka dari itu ibu sekalian, kalau kita waktu Nabi Mi'raj, Nabi melihat satu orang yang di sana diselimuti cahaya ars, yang tidak pernah ditempati oleh nabi-nabi dan tidak pernah ditempati oleh para malaikat. Siapa orang itu? Yang pertama, rajulun wa lisanuhu radbun an dzikrillah. Yang kedua, rajulun wa qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yaitu yang pertama, orang-orang yang basah bibirnya dengan menyebut-nyebut nama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya ibu-ibu sampai lihat qasidah situ Duron ini pasti biasanya dikasih Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Rabbi faj'alna minal ahyar. Sebelum mulai biasanya seperti itu. Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Rabbi faj'alna minal ahyar wa yuhyina ala taqwa wala balwa wa yuhyina ala taqwa bila mihna wala balwa bi jahil Mustafa al-Muqtar Rabbi faj'alna minal ahyar. Sarang Allah 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 Rabbi faj'alna minal ahyar.